membalas dendam, menyimpan kepahitan, dan tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai hal ini? Kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Konteks ayat ini itu ada di ayat 1 sampai 6. Itu kurang lebih Paulus kasih background kalau kita ini sebagai anak Tuhan, kita menantikan kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari. Kita nggak pernah tahu, makanya itu kita mesti berjaga-jaga. Dan salah satu nasihat yang Paulus kasih ke gereja Tesalonika itu adalah mengenai membalas dendam. Dan ini yang kurang lebih aku temukan ketika aku coba analisa dari bahasa aslinya, dan ini kurang lebih artinya. Kata usahakanlah itu adalah mengejar. Jadi ini nggak ngomong soal perasaan, suka nggak suka, bisa apa enggak. Intinya kalau kita mengejar sesuatu ya kita kejar aja gitu loh. Dan kata baik, usahakanlah apa yang baik. Baik itu lebih ke arah sesuatu yang noble, moral excellence. Jadi ketika kamu memperlakukan orang, apa yang baik itu bukan berarti kamu baik-baikin orang itu. Kamu kok luar biasa, habis kita ditikam dari belakang, kita baik-baikin orang itu. Bukan itu artinya. Tapi kita memperlakukan orang itu dengan standar moral yang baik. Jadi kita tetap menjaga nama baiknya dia, kita nggak nyebarin apa yang jelek tentang dia. Itu aplikasi yang standar banget yang bisa kita lakukan hari ini. Dan ini sesuai dengan standar firman Tuhan yang Yesus bilang, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita nggak membalas apa yang jahat dengan jahat. Dan juga yang menarik firman Tuhan bilang di sini itu apa? Usahakan yang baik itu nggak ngomong cuman pada yang bersangkutan aja. Bukan kepada kita dan orang yang bersalah doang, tetapi juga kepada apa? Terhadap semua orang. It's really interesting. Urusannya harusnya privat antara kita dan orang itu, tetapi di sini Paulus libatkan orang lain. Artinya apa? Artinya kamu mengampuni orang itu, kamu nggak membalas apa yang jahat, itu juga mempertimbangkan the well-being of others. Jadi ada ekstra alasan kenapa kita harus mengampuni dan nggak berbuat jahat ke orang yang bersalah sama kita. Demi apa? Selain karena Tuhan of course, tapi karena ada orang lain juga yang perlu kita pertimbangkan. Karena itu, keputusan untuk mengampuni itu nggak bergantung kepada seberapa kecil atau besar kesalahan orang itu kepada kita. Bukan juga tergantung kepada seberapa kita ini berbesar hati, seberapa kita ini suci, seberapa kita ini bisa mengampuni orang. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi nggak bergantung sama kita, nggak bergantung sama orang yang bersalah juga. Tetapi ini bergantung kepada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita dan orang itu di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya suka nggak suka, bisa nggak bisa, kita harus selalu mengampuni. Karena kita dan orang itu sama-sama orang berdosa di hadapan Tuhan. And yet Tuhan tetap mengampuni kita kalau kita ini meresponi Injil. Dan firman juga sampaikan lucunya. Pertanyaan Petrus, aku mesti mengampuni berapa kali, guru? 7 kali kah aku mengampuni? Intinya Yesus kasih perumpamaan, intinya kayak kamu harus mengampuni. Kenapa? Karena kamu sama-sama berutang kepada Raja, which is kepada Tuhan. Kenapa kamu nggak bisa lakukan itu kepada orang lain? Intisarinya itu, suka nggak suka, lu harus ngampuni. Kalau kita nggak mau mengampuni, firman Tuhan bilang, Tuhan nggak akan mengampuni dosa kita. Agak mengerikan. Karena seakan-akan kita ini kayak mengimpresikan kita ini punya hak lebih untuk nggak mengampuni orang daripada Tuhan. Lucu padahal. Yang Tuhan siapa, yang lebih berhak siapa, malah Tuhan yang mengampuni kita. And yet kita ini loh bukan siapa-siapa, kita nggak mau ngampuni orang. Itu lucu loh. Tapi mungkin ada yang bilang, loh aku ini bukan Tuhan yang penuh murah hati, bisa memaafkan. Aku ini cuma manusia biasa, aku nggak bisa. Aku nggak kuat. Aku punya 3 respon untuk orang yang berbicara seperti ini. 1, perintah mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Kita nggak bikin alasan kenapa kita nggak taat. Either you obey Him or you disobey Him. That's it. Kalau kita beralasan, ya intinya kita nggak taat. That's it. We don't make excuses for our own disobediences. Kedua, loh benar Tuhan itu memang bermurah hati, makanya Dia mau mengampuni kita. Tapi ingat, kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. So, even if kita ini manusia biasa dan kita nggak bisa, kita dipanggil untuk meniru teladan Tuhan, untuk mengampuni orang juga. Jadi kita nggak bisa pakai alasan ini. Malahan ini menjadi kesempatan kita ini bisa jadi makin serupa dengan Tuhan dengan mengampuni orang yang bersalah sama kita. Yang ketiga, betul kita ini memang manusia biasa, kita ini nggak bisa mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Tapi justru
Itu yang jadi poin utamanya. Karena kita nggak bisa, kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa kita bisa mengampuni seberat apapun kesalahan orang, ya kita nggak akan butuh Tuhan. Terus gunanya kita beriman sama Tuhan apa? Nggak perlu. Makanya Tuhan suruh kita mengampuni. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa. Therefore kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita perlu Tuhan. Agar kita bisa mengampuni orang. 2 konklusi terakhir untuk kita. Ujung-ujungnya, ini nggak ngomong soal kita ini bisa apa nggak bisa. Tapi ini ngomong soal kita ini mau taat atau nggak mau taat. Karena ini Tuhan yang suruh. Ketika Tuhan yang suruh, Tuhan akan memampukan kita. By His grace and His Spirit, Tuhan akan tolong kita untuk bisa mengampuni orang bersalah. Jadi jangan pernah bilang, aku nggak bisa. Karena Tuhan yang mampukan. Pertanyaannya, kita percaya nggak kalau Tuhan yang mampukan kita? Itu aja. Dan yang kedua, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita nggak punya fondasi firman manapun untuk mengatakan, aku nggak bisa dan nggak mau mengampuni orang. We don't have the right to hold any grudges as Christians. Karena yang punya hak untuk nggak mengampuni itu Tuhan. And yet, Tuhan pun bermurah hati mati di kayu salib untuk kita agar kita dapat diampuni. So, yuk kita tiru teladan Tuhan, taruh ego kita, andalkan Tuhan, kita belajar mengampuni orang yang bersalah sama kita. Aku sudah mengalaminya, aku pernah kepahitan sama orang, tapi by God's grace, aku lepaskan pengampunan. Dan Tuhan bebaskan aku, Tuhan bisa bebaskan teman-teman juga. Trust in Him.